hukumnya alif lam qamariyah. Huruf waw termasuk salah satu huruf qamariyah kan. Maka k dibaca panjang. Masih di rumus 3 warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran. Maka di sini kami akan membantu saudara semuanya supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Semoga dengan adanya video pembelajaran mengaji Al-Quran ini dapat memudahkan saudara semuanya dalam memperbaiki bacaan Al-Qurannya dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya. Kemarin kita sudah mempelajari surah Yasin ya, secara full dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-83. Sekarang di sini kita akan sama-sama belajar mengaji Al-Quran pada surah Al-Waqi'ah. Nah, jadi nanti di sini kita akan mempelajari tajwidnya ya. Kita akan belajar mengaji Al-Quran di surah-surah yang menurut pengamatan kami itu populer untuk dibaca di Indonesia. Nah, jadi itu dulu yang akan kita pelajari. Jadi menurut pengamatan kami, surah-surah yang populer yang biasa sering dibaca di Indonesia itu dulu yang kita pelajari. Seperti misalnya pada surah Yasin, ya itu sangat populer tuh di Indonesia, sering lah orang membacanya gitu ya. Kemudian surah Al-Waqi'ah ini ya, kemudian baru setelahnya nanti sama-sama kita bahas surah Al-Kahfi begitu. Nah, sekarang kita mulai daripada surah Al-Waqi'ah lagi. Kita mulai daripada ayat 1 dan ayat 2. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini idza, za kenapa kok dibaca panjang? Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an itu, kalau bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga dha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Idza waqa'atil, alif lam setelahnya huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf waw termasuk salah satu huruf qamariyah kan, maka ini alif lam bertemu dengan huruf waw. Dikarenakan huruf waw huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar begini, huruf lamnya ada tanda sukunnya, maka itu alif lam qamariyah lah tuh. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya itu dibaca jelas. Nah, terbaca dia dengan jelas. Waqa'atil,
Wa dibaca panjang. Kenapa kok wa dibaca panjang? Harusnya ini sudah tahu kenapa kok wa dibaca panjang begitu. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Supaya kita bisa segera mengetahui tanpa media gambar begitu. Penjelasannya sama dengan the ini tadi. Karena di sini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga wa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Waqi'ah. Ini kita baca waqi'ah, jangan dibaca waqi'at, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Nah, ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Jadi kaidahnya kalau ta marbutoh itu kalau diwasolkan yang dibaca huruf ta, kalau diwakofkan yang dibaca huruf ha. Kalau kita wakofkan maka huruf ha yang kita baca waqi'ah. Cuman kalau kita wasolkan yang kita teruskan, kita sambung bacanya, tidak berhenti di huruf ta marbutoh. Ini baru huruf ta yang berlaku. Kalau kita teruskan waqi'atulai, qi'atulai, ya dibaca huruf tanya, tapi kalau diwakafkan dia jadi huruf ha seperti itu. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Nah, ini namanya wakaf mamnu. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu itu letaknya di akhir suatu ayat, ini kan di akhir ayat ke-1 kan daripada surah Al-Waqiah, maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu ini seperti itu. Kemudian laisa, di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 2 itu ya. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak lembut saja. Laisa liwaqa'atiha, huruf qaf dia sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf qaf. Huruf-huruf itu kalau dia sukun pantulkan. Liwaqo begitu. Ini dia termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro. Nah, karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, beda ceritanya kalau kita membaca Al-Qur'an kita berwaqaf di huruf qalqalah. Nah, itu qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berwaqaf di sini nih. Tidak berwaqaf di huruf qalqalah ini, maka ini qalqalah sugro, qalqalah kecil. Liwaqa'atiha, ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Nah, sekarang kami tampilkan lagi media gambarnya. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Masih di rumus 3 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif. Sebelum huruf alif kalau ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Pada dasarnya dia sama dengan yang di atas tadi. Bedanya kalau yang di atas tadi itu huruf alifnya dia tidak disambung karena bertemu dengan huruf yang tidak bisa disambung. Nah, kalau ini dia huruf alifnya itu disambung. Nah, ada alif sebelumnya ada huruf ha. Ada huruf ha yang memiliki tanda baca fathah nih. Maka huruf ini dibaca panjang. Ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ha, ka dibaca panjang. Masih di rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah, sehingga ka dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kadzibah. Nah, di sini kenapa kok dibaca kadzibah, tidak dibaca kadzibat? Nah, tadi sudah kami jelaskan penjelasannya di sini nih. Nah, sudah sama penjelasannya dengan ini. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu huruf mim. Ini namanya wakaf lazim. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita itu wajib untuk berwakaf, harus berwakaf. Jadi jangan diwasolkan, harus berwakaf. Wajib berwakaf ya. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.